Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Pak berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat. Pak sendiri juga dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan Pak dalam pembelajaran daring seni budaya kelas 7 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Topik pertemuan pada hari ini adalah perkenalan diri, penyampaian rencana belajar, pengenalan materi, model atau sistem belajar. Oke teman-teman sekalian, sekalipun kita berada di rumah, kita tentunya mengawali segala aktivitas kita pada hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dan izinkanlah Pak membawa doa ini dalam ajaran Katolik. Berdoa mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena Engkau tetap melindungi kami dalam masa pandemi ini, sehingga kami masih dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama dengan siswa-siswi dalam pembelajaran daring ini. Kami mohon kiranya Tuhan hadir untuk selalu memberkati, melindungi, membimbingi kami, agar proses pembelajaran daring hari ini dapat berjalan dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, setelah kita doa bersama, terlebih dahulu Pak akan memperkenalkan nama. Nama lengkap Pak sendiri adalah Cornelis Seran, biasa dipanggil Pak Marcel atau Pak Celo. Tempat tanggal lahir di Manumelan, tanggal 2 Februari 1994. Agama Katolik, ya status belum menikah, anak ketiga dari 6 bersaudara. Nomor HP ada di sini, alamat juga ada di sini, email ada, FB ada, Instagram ada. Silahkan Anda boleh berkomunikasi dengan Pak, memberitahu atau menanyakan hal penting tentang perkembangan Anda di jenjang pendidikan ini. Oke teman-teman, yang perlu kita lihat untuk proses pembelajaran kita di hari-hari yang akan datang adalah absensi kehadiran siswa. Beberapa hal penting yang harus Anda perhatikan dalam absensi kehadiran antara lain: 1. Absensi kehadiran pada aplikasi YouTube Celo Channel. Di sana Anda akan melakukan absen. Pada channel YouTube, di bagian kolom komentar di bawah ya, Anda boleh menuliskan nama lengkap dan nama panggilan. Ya, wajib kelas dan nomor absensi siswa. Contohnya, Anda punya nama berada urutan 1, tulis di situ nomor absensi siswa 1, atau ke-20 Anda tulis nomor urut absensi ke-20, sehingga Pak dengan mudah untuk melihat namamu, mencari tahu namamu, dan bisa mengambil nilai. Nah, yang berikut adalah Anda wajib melakukan like dan subscribe pada channel pembelajaran seni budaya, dan menekan tombol lonceng untuk notifikasi pembelajaran yang akan datang, sehingga teman-teman itu mungkin saat lupa Anda selalu diberitahukan dengan ini. Bisa saja muncul di channel emailnya bapakmu ataupun Anda sendiri ataupun ibumu ya. Jadi harus melakukan ini sehingga memang Anda selalu diberitahukan tentang pembelajaran yang akan datang. Nah, yang berikut adalah rencana pelaksanaan pembelajaran TRPP. Ya, model ini adalah daring luring kombinasi, karena 4 hari kita nanti lakukan secara daring di sekolah, di rumah, dan 1 hari di sekolah. Ya, jadi 1 hari kita hanya fokus untuk nanti menyampaikan
bertemu dengan Anda, dan 4 hari juga kita fokuskan untuk bagaimana berkolaborasi dengan Anda secara jarak jauh. Ya, materi kita pada pembahasan yang akan datang itu tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, yang berikut yang kita lihat adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ya, itu pada kompetensi dasar Anda harus memahami unsur prinsip teknik dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dan berbagai. Pada indikatornya itu harus menjelaskan ya tentang flora, fauna, dan alam benda itu sendiri. Dan yang berikut adalah menggambar. Setelah itu Anda akan menggambar ya. Bagaimana bisa menggambar flora, bagaimana bisa menggambar fauna, bagaimana bisa menggambar alam benda. Semua sudah ada dalam materi kita yang akan datang. Ya. Yang berikut adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada materi ya, baik seni rupa ini dan juga nanti seni musik, itu diharapkan Anda akhirnya bisa melakukan sesuatu. Di sini dikatakan bahwa Anda akhirnya bisa menuliskan narasi tentang unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Nah, materi pembelajaran adalah sebagai berikut ya. Unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pembuatan gambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, selanjutnya, ada 3 metode yang akan kita gunakan dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah metode itu meliputi flipped classroom atau modifikasi, WhatsApp, Google Drive, Google Form, dan quiz. Ya, di sini Anda akan diberikan bentuk pembelajaran ya yang kolaboratif ya. Jadi kita tidak hanya tergantung pada WhatsApp, Google Drive, Google Form, quiz. Jadi bisa saja minggu ini kita menggunakan WhatsApp, Google Drive, Google Form, quizzes, bahkan YouTube ya. Anda bisa langsung belajar di sini seperti yang Pak lakukan saat ini. Nah, yang berikut adalah pendekatan ilmiah ya, scientific approach. Dan yang berikut adalah model pembelajaran daring dan luring. Tadi Pak sudah jelaskan. Iya. Selanjutnya adalah kita lihat. Nah, sumber belajar yang Anda akan temukan adalah ini ya. Lihat ini pada nomor 1 buku siswa, buku seni budaya kelas 7 edisi revisi 2017. Bab 1 menggambar flora fauna. Dan itu nanti minggu depan teman-teman akan tahu. Nanti akhirnya cari sumber. Nah, ini bukunya di sini. Nah, Anda akan langsung belajar di YouTube. Selain Anda mengikuti pembelajaran secara live dari Pak punya channel pembelajaran kita ini, Anda akan mencari referensi ya, video lain untuk mendukung Anda punya pelajaran di YouTube. Ini Pak sudah sertakan di sini. Nanti materi pembelajaran kita Anda akan lihat. Jadi yang berikut adalah interaktif kuis ya. Jadi kita akan buat kuis. Jadi kalau kuis Pak tentukan contohnya 5 menit, maka 5 menit harus sudah selesai. Jadi kalau terlambat ataupun 30 detik, dari setiap Anda akan jawab. Ya, maka itu wajib Anda punya email ya. Oke, kita lanjut. Nah, media pembelajaran apa? Anda menggunakan HP, Android, laptop, atau komputer. Ya, gunakan. Yang penting membantu Anda untuk belajar. Tidak ada alasan bilang tidak ada. Ya, harus berjuang karena masa ini adalah masa di mana Anda harus bersahabat dengan teknologi. Ya, sampaikan di orang tua. Ya, sehingga Anda tidak akhirnya mengeluh karena tidak naik kelas atau tidak memperoleh nilai yang baik. Nah, yang berikut proses pembelajaran. Nah, ada beberapa syarat atau langkah yang harus dipatuhi selama berlangsungnya proses pembelajaran daring. Terjadi bagian penduluan, bagian penutup, dan inti pembelajaran. Nah, ini seperti ini. Bagian pendahuluan seperti nanti kita membuka tadi, ada salam, bahkan cek kehadiran. Ya, jadi ingat. Jangan lupa Anda mengabsen. Kalau tidak absen di bagian itu atau mengikuti yang tadi kriteria untuk absen, kamu akan kesulitan. Dengan demikian kamu dinyatakan alpha ya, seperti itu. Ya, ini nanti Anda baca sendiri. Ya, seperti yang tadi sudah Pak lakukan. Bagian inti pembelajaran ya. Ya, lalu bagian penutup. Ya, bagian penutup ini. Nah, Pak juga akan memberikan tugas ya. Nah, yang berikut ini adalah penilaian. Nah, penilaian ini ada 3 bagian, beberapa syarat untuk perolehan nilai. Yang pertama adalah pengetahuan keterampilan sikap. Nah,
Dari pengetahuan ini, Anda akan diberikan tes menggunakan aplikasi kuis, Google Form, WhatsApp, Google Drive. Bahkan juga Pak akan secara langsung meminta Anda saat itu ketika Anda menonton, ya. Ketika Anda menonton, ingat jam kita 30 menit, ya. Pak yakin nanti Pak akan kirimkan itu biasanya malam, ya. Malam Pak sudah masukkan mengirimkan link ini ke wali kelas ataupun langsung mengirim kepada Anda, dan Anda besoknya contohnya jam 9.30 kita mulai pelajaran, ya. Itu berarti secara langsung Pak langsung akhirnya tanya. Jadi kalau yang lewat dari jam ini, maka otomatis kau tidak akan dapat nilai. Atau kita menggunakan WhatsApp, ya. Jadi kuis interaktif, ya, tidak memberikan tugas berlama-lama. Ya, itu harap Anda perhatikan. Kalau Anda tidak memberikan baik, maka otomatis Anda tidak mendapatkan nilai. Dan yang berikut adalah keterampilan. Nah, keterampilan ini berupa praktek produk, dan yang berikutnya adalah portofolio. Teknik penilaiannya seperti itu. Nah, uraian penilaiannya apa? Anda akan diminta untuk menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometris menjadi ragam hias. Jadi membuat sebuah bentuk karya, ya, yang bisa menghasilkan. Nah, portofolio itu Anda akan mengumpulkan hasil. Pak bisa saja meminta Anda untuk membuat dalam bentuk video konten, bisa membuatnya dalam bentuk tulis atau tekstual, ataupun bisa dalam bentuk hasil karya. Ya, nanti Anda bisa diminta, pada pertemuan ini kan kita pembelajaran luring juga. Jadi Anda akan diminta untuk datang ke sekolah lalu mengumpulkan. Maka itu nilainya di situ. Sikap. Nah, sikap ini lebih penting lagi, ya. Ada observasi, penilaian di situ. Nah, berdasarkan observasi guru saat PBM, fokus pada sikap, disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ingat itu dalam kurunnya absensi. Jadi jangan kamu berpikir bahwa walaupun pelajaran daring kita begitu-begitu, tidak, ya. Tahun ini, ya, akan benar-benar seleksi siapa yang memang serius untuk ini, baru bisa naik kelas. Ya, jangan harap kalau kelas 7 baru, apalagi kita ini jarang tatap muka, itu berarti bahwa Anda punya ekstra untuk belajar, ya. Nah, sungguh-sungguh ingat, Anda bukan lagi anak SD, tapi sudah SMP. Ya. Nah, teman-teman, kira-kira itu beberapa hal yang perlu Anda ketahui dan Anda garis bawahi. Sekali lagi Pak tekankan, jangan lupa yang penting adalah channel ini nanti akan tetap ada di YouTube. Anda juga akan tetap bisa belajar. Saat ujian Anda akan membuka dan mempelajari, ya. Pak tidak akan mengirimkan Anda secara teks, tetapi Pak akan mengajarkan Anda untuk bagaimana secara langsung Anda berkreasi, ya, belajar secara langsung melalui media, ya, sehingga dengan itu Anda akhirnya melihat sesuatu, ya, melihat sesuatu dan belajar. Jadi begitu. Kapan saja Anda bisa membuka, ya. Jadi itu saja yang bisa Pak sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Pak berharap bahwa Anda akan tetap tinggal di rumah. Nah, sebagai tugas jangan lupa, ya, jangan lupa setelah Anda menonton ini dan belajar dari apa yang Pak sudah sampaikan sejak awal, silahkan Anda menuliskan kembali apa yang Anda temukan di sini. Hal penting apa yang Anda bisa garis bawahi, ya. Dan yang kedua adalah Anda silahkan mencari-cari materi tentang seni rupa atau topik kita sebagaimana yang Pak sudah sampaikan pada awal, ya, pada awal pertemuan tadi, ya, yaitu seperti ini. Ada beberapa, Pak, kita lihat kembali, ya, ya, sebelum kita tutup. Ya, silahkan Anda nanti mencari tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi 2 tugas. Yang pertama adalah menulis, merangkum kembali poin apa saja yang kamu temukan dalam slide ini. Dan yang kedua, Anda juga mencari tentang materi tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda.
Ya, ada sumber belajarnya Pak sudah sertakan dalam slide ini. Silahkan Anda belajar teman-teman, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan, pakai masker, dan tinggal di rumah. Ya, saling mengingatkan bersama keluarga, ingatkan bapak, mama, dan jangan terlalu banyak bermain, tetapi belajar. Oke teman-teman, ini saja untuk pertemuan kita hari ini. Pak berharap kita semua bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat di hari-hari akan datang. Mari kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa bersama. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Izinkanlah Pak memimpin doa ini dalam ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena boleh belajar bersama dengan adik-adik kami, teman-teman kami kelas 7 yang baru saja masuk di jenjang pendidikan pertama di SMP Angkasa. Semoga mereka semakin nyaman dan terus belajar untuk menjadi anak yang baik, anak yang sukses di hari-hari mendatang. Dan apa yang kami bagikan pada hari ini berguna bagi masa depan kami dan masa depan anak-anak didik kami. Inilah doa kami, berkatilah seluruh aktivitas kami di hari-hari yang akan datang bersama keluarga kami. Semoga kami dalam keadaan sehat, murah rezeki, dan diberkati selalu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi. Sampai jumpa.